Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan alat tulis dan juga buku paketnya dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Masih sehat ya? Masih semangat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian itu harus semangat belajar agar masa depan kalian bisa kalian gapai. Seperti mungkin kalian sudah pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang perjalanannya menuju mencari ilmu, maka perjalanannya akan dimudahkan seperti perjalanan menuju surga. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Mungkin di kehidupan kalian sehari-hari, kalian sudah pernah mendengar kata-kata perdagangan internasional. Perdagangan itu adalah jual beli yang kalian lakukan sehari-hari itu. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita akan mengetahui apa saja sih pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan hari ini. Di sini kalian akan mengetahui apa itu manfaat dan juga pengertian dari perdagangan internasional. Lalu yang kedua, kalian akan mengetahui apa saja sih sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional itu. Lalu yang ketiga, kalian nanti akan mengetahui bagaimana pengertian, fungsi, dan juga sistem dari valuta asing. Baik, silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk dicatat, dan juga nanti di akhir video Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Silahkan disimak videonya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang perdagangan internasional. Oke, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari perdagangan internasional? Baik, mari Ibu jelaskan. Jadi, pengertian dari perdagangan internasional itu adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan juga jasa antar negara ataupun internasional. Perdagangan internasional ini dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, dalam perdagangan internasional ini, mereka melakukan transaksi jual beli berupa barang ataupun jasa yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak negara. Ya, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Di sini Ibu sudah merangkum beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Menurut salah satu ahli yaitu Sardono Sukirno, manfaat dari perdagangan internasional itu yaitu yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara yang lain karena antar negara tersebut saling membutuhkan. Lalu yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Maksudnya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di suatu negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara pasti mampu memenuhi kebutuhan yang bisa diproduksi di negaranya sendiri. Nah, lalu yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Jadi, terkadang para pengusaha itu tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Di sini, dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Lalu yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Kira-kira ada yang sudah tahu apa saja sih sebab-sebab dari perdagangan internasional itu? Ya, di sini banyak sekali sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu karena adanya perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam itu di setiap negara yang menjadi penyebab munculnya perdagangan internasional. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu banyak sekali, seperti mulai dari kayu, minyak bumi, batu bara, timah ataupun karet. Nah, namun Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Karena kondisi itulah yang mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentahnya atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Lalu yang kedua, karena penghematan biaya produksi. Penghematan biaya produksi bisa menjadi salah satu faktor pendorong untuk dilakukannya perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional bisa memungkinkan memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, dan di mana makin banyak industri di suatu negara memproduksi suatu barang, maka biaya produksinya per unit itu menjadi lebih murah. Itulah yang dikatakan kenapa perdagangan internasional bisa menghemat biaya produksi dalam suatu negara. Lalu yang ketiga, karena adanya perbedaan selera. Di setiap masing-masing negara pasti memiliki perbedaan selera. Perdagangan internasional ini timbul karena adanya perbedaan selera di setiap negara-negara atau karena adanya faktor barang ataupun jasa tertentu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan keuntungan. Perdagangan internasional ini bisa timbul karena adanya keuntungan dalam skala ekonomis. Perdagangan internasional ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu negara. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian, fungsi, dan sistem dari valuta asing. Kira-kira ada yang tahu singkatan dari valuta asing itu apa? Ya, singkatan dari valuta asing itu adalah VALAS. Pengertian dari valuta asing yaitu secara sederhana bisa didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Sama seperti mata uang pada umumnya, falas ini juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang apa saja sistem yang ada di valuta asing atau falas. Berikut ini adalah kejelasan masing-masing sistem valuta asing yang berlaku di suatu negara. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas ini dalam falas dapat diartikan sebagai pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat terjadinya transaksi. Jadi, besarnya bisa berbeda tergantung pada permintaan dan penawaran uang dalam transaksi tersebut. Lalu yang kedua ada sistem kurs tetap. Dalam kurs tetap ini, justru pemerintah dalam suatu negara itulah yang menentukan nilai kurs mata uangnya terhadap nilai uang lain secara mutlak. Penelitian ini bisa dikatakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meredam pergerakan harga yang sangat fluktuatif atau tinggi. Lalu yang ketiga, ada sistem kurs terkendali. Dalam sistem ini, melibatkan pemerintah melalui bank sentralnya untuk menentukan alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia di negaranya. Nah, sehingga nilai tukar falas dapat bergerak naik dan turun secara bebas dengan intervensi pemerintah untuk mencegah pergerakan yang terlalu ekstrim. Untuk materi yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang apa saja fungsi di dalam valuta asing untuk bisnis. Nah, ini beberapa fungsi dari valuta asing yang ada di dalam suatu negara. Di sini Ibu sudah merangkum ada 4 fungsi dari valuta asing. Yang pertama, sebagai alat tukar internasional. Maksudnya, transaksi internasional ini tidak terbatas pada transaksi perdagangan barang saja, tetapi juga transaksi jasa antar negara. Sebagai contohnya, jika Indonesia ingin membeli suatu barang atau jasa di negara lain, maka transaksi yang dipergunakan adalah menggunakan falas negara tersebut. Lalu yang kedua, sebagai alat pembayaran internasional. Falas ini bisa menjadi alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam suatu transaksi perdagangan internasional.
Nah, selain itu, untuk keperluan membeli barang, falas juga bisa digunakan untuk membayar hutang suatu negara pada negara lain. Lalu, yang ketiga, sebagai alat pengendali kurs. Nilai kurs harus dikendalikan karena dapat bergerak secara fluktuatif, naik atau turun, agar tidak terjadi lonjakan yang terlalu ekstrim. Biasanya, pemerintah menggunakan falas ini untuk mengendalikan kurs mata uang di negaranya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi falas yang terakhir, yaitu untuk alat memperlancar perdagangan internasional. Di sini, dengan adanya falas, negara-negara yang melakukan transaksi internasional dapat menggunakannya sebagai alat untuk memperlancar transaksi. Adanya falas ini sebagai alat pembayaran internasional membuat kegiatan transaksi internasional terbebas dari kendala pemakaian mata uang. Di sini, peran falas dalam dunia bisnis internasional itu sangatlah penting, terutama yang berkaitan dengan transaksi perdagangan. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah memperhatikan semua materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kalian menyimak video selanjutnya dan mendapatkan tugas mereview ataupun semacamnya dari Ibu, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian mencatat jawaban kalian atau pertanyaan kalian, maksudnya di WhatsApp grup yang telah tertera selama ini untuk diskusi kita. Dan untuk tugas hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan dijawab di Japri nanti WA Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kalian harus menjawab apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Oke, sudah dicatat. Apa pengertian dari perdagangan internasional? Lalu, soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apa saja manfaat-manfaat yang ada dalam perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno? Oke, sudah dicatat ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional? Sebutkan 2 saja. Sudah dicatat? Oke, pertanyaan yang keempat. Coba jelaskan apa pengertian dari valuta asing atau falas. Sudah dicatat? Oke, selanjutnya soal berikutnya. Soal yang terakhir ya. Coba sebutkan apa saja sistem yang ada di dalam falas atau valuta asing. Baik, nanti pertanyaannya dan juga jawabannya dicatat, lalu dikerjakan di dalam bentuk Word dan dikirim ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Silahkan melihat video berikutnya. Baiklah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan dari materi hari ini. Kira-kira gimana? Masih pada semangat? Sudah siap untuk mendapatkan tugas hari ini? Ya, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang manfaat dan juga pengertian dari perdagangan internasional, dan lalu Ibu juga sudah menjelaskan mengenai apa saja sih sebab-sebab yang menimbulkan perdagangan internasional. Lalu Ibu juga sudah menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana pengertian, fungsi, dan juga sistem di valuta asing. Untuk tugas selanjutnya, Ibu meminta pada kalian untuk mereview pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Dan nanti tugas yang telah Ibu berikan bisa dikumpulkan melalui grup chat di WhatsApp yang sudah ada saat ini. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.